Cerita dimulai dengan menampilkan sejumlah petugas pemadam kebakaran yang berotot tengah berlatih keras di gym. Berkeringat deras saat mereka menjalani latihan intensif. Di antara mereka, seorang pria kurus dan tampak lemah tiba-tiba muncul. Keberadaannya terasa asing, gerak-geriknya canggung, dan tatapannya gelisah. Tak seorang pun tahu alasan kehadirannya di sana, hingga ia akhirnya berbicara. "Aku dengar kalian sedang merekrut petugas pemadam kebakaran," katanya dengan suara lirih. Salah satu petugas menatapnya dengan tidak percaya sebelum menjawab, "Maaf, pergilah dari sini." Pria itu bernama Brandon. Saat ia berbalik untuk pergi, tiba-tiba sang kapten memanggilnya kembali. "Kami memiliki satu slot khusus. Kau ingin mencobanya?" Kapten lalu menatapnya dengan tajam dan tanpa basa-basi bertanya, "Kapan terakhir kali kau menggunakan narkoba?" Brandon terdiam sejenak, jelas terkejut dengan pertanyaan itu. Ia hampir saja mencari alasan, tetapi kapten memotongnya. "Jangan mencoba berbohong, jawab saja." Brandon menghela napas sebelum menjawab, 3 bulan yang lalu." "Kau pernah memiliki catatan kriminal?" lanjut kapten. Brandon mengangguk. "Ya." "Untuk kasus apa?" "Pencurian." Meskipun mendengar masa lalu Brandon yang penuh kesalahan dan noda, kapten tetap memberinya kesempatan. Ia penasaran, mengapa pria yang tampaknya tidak memiliki harapan ini tiba-tiba ingin menjadi pemadam kebakaran? "Aku telah melakukan banyak kesalahan dalam hidupku," ujar Brandon. "Banyak hal yang memalukan dan menjijikan." Ia kemudian melanjutkan dengan suara bergetar, "Tapi sekarang aku punya seorang putri." Brandon berbicara dengan jujur. Saat ini satu-satunya keinginannya adalah memberikan kehidupan yang layak dan lingkungan yang sehat bagi anaknya. Ucapan itu menyentuh hati sang kapten. Ia menatap pria di hadapannya, seseorang yang telah hancur karena narkoba. Tetapi di matanya kini tampak tekad dan penyesalan yang mendalam. Kapten akhirnya berkata, "Kalau kau bisa menyelesaikan latihan hari ini, pintu pemadam kebakaran akan terbuka untukmu." Dengan perintah yang tegas, latihan pun dimulai. Para petugas pemadam kebakaran melangkah serempak di bawah terik matahari, bergerak maju dengan penuh disiplin. Di belakang mereka, Brandon berusaha mengikuti. Meskipun tubuhnya sudah hampir menyerah, ia berjuang sekuat tenaga untuk tetap berlari bersama yang lain. Namun, tubuhnya yang lemah tak bisa menyembunyikan kelemahannya. Baru menempuh 2 kilometer, ia ambruk ke tanah, muntah dan tak berdaya. Sementara para petugas lain sudah jauh di depan, hanya wakil kapten yang berdiri di barisan depan menatap Brandon dengan penuh keraguan. Ia tak mengerti mengapa kapten memberikan kesempatan kepada seorang pecandu seperti Brandon. Dalam situasi genting ini, keputusan tersebut bisa menjadi risiko besar bagi tim. Apalagi mereka tengah menghadapi seleksi kualifikasi penting bagi regu pemadam kebakaran. Brandon, di mata mereka hanyalah sebuah ancaman bagi kelangsungan tim. Ketika para anggota tim pemadam kebakaran menyelesaikan latihan mereka dan kembali, Brandon masih tertatih-tatih di jalur pegunungan, berjuang untuk melangkah maju. Tatapan meremehkan dari rekan-rekannya tak menggoyahkan tekadnya. Bahkan tanpa sepatah kata dorongan, dia terus berusaha. Saat kapten hampir menyerah, secara ajaib, Brandon berhasil mencapai garis finish dan menunjukkan bukti pencapaiannya. Keteguhan hatinya menggerakkan sang kapten dan akhirnya memperoleh rasa hormat dari wakil kapten yang memberinya sebotol air dan menyarankan agar dia mengisi kembali elektrolitnya di rumah. Dalam perjalanan pulang, Brandon menggunakan tabungannya untuk membeli kebutuhan sehari-hari dan diam-diam meninggalkannya di depan pintu mantan kekasihnya. Dia ingin menebus kesalahan masa lalu dengan tindakan nyata. Pada momen itu, ia memilih untuk benar-benar tumbuh dan bertanggung jawab. Beberapa bulan sebelumnya, ia mengetahui dari seorang teman bahwa mantan pacarnya sedang mengandung. Dengan gelisah, dia menemui wanita itu untuk memastikan apakah bayi itu miliknya. Mantan pacarnya mengakui bahwa bayi itu memang anaknya, tetapi dia sengaja merahasiakannya karena menganggap Brandon bukan pria yang akan bertanggung jawab. Alih-alih berubah setelah mengetahui kabar itu, Brandon tetap menjalani hidupnya seperti biasa. Suatu hari saat melewati sebuah mobil yang tidak terkunci, ia tergoda untuk mencurinya. Sayangnya, mobil polisi berada di dekatnya menangkapnya di tempat.
Brandon kembali masuk penjara karena perbuatannya. Di balik jeruji, ia menelepon ibunya, berharap mendapat bantuan untuk bebas dengan jaminan. Namun, ibunya sudah terlalu kecewa padanya. Meski begitu, dengan berat hati, sang ibu tetap membayar uang jaminannya. Ketika kembali ke rumah, bukannya berterima kasih, Brandon hanya tidur tanpa mengucapkan sepatah kata. Sikap dinginnya membuat hati ibunya semakin hancur. Dengan kecewa, sang ibu melemparkan amplop berisi sejumlah uang padanya. Bentuk terakhir dari dukungan materi yang akan ia berikan. Itu adalah simbol perpisahan mereka sebagai ibu dan anak. Namun, meskipun semua itu terjadi, Brandon masih terus terperosok dalam kebiasaan buruknya. Hidupnya terus dipenuhi kebingungan dan pelarian dari kenyataan. Sampai 5 bulan kemudian, sebuah kejadian mengubah segalanya. Secara tidak sengaja, ia melihat anaknya sendiri untuk pertama kalinya. Bayi mungil itu tidur dengan tenang di bawah cahaya hangat. Wajah polos dan murni itu menyentuh sisi terdalam hati Brandon. Di saat itulah ia merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sebuah tanggung jawab besar untuk menjadi seorang ayah. Perasaan itu membangunkannya dari keterpurukan dan membuatnya menyadari bahwa sudah waktunya untuk berubah. Brandon mulai belajar dengan giat tentang pemadam kebakaran dan akhirnya berhasil lolos wawancara. Namun, pelatihan di pemadam kebakaran sangatlah berat. Setiap hari ia harus membawa perlengkapan yang berat sambil melakukan perjalanan panjang serta menguasai berbagai teknik penyelamatan. Kapten sering menguji pengetahuan para anggota dan sementara yang lain dapat menjawab dengan cepat, Brandon terus-menerus salah. Untuk mengajarkan pentingnya kerja tim dan memberikan pelajaran yang mendalam, Kapten memutuskan untuk menghukum seluruh tim dengan 200 push-up. Keputusan ini memicu kemarahan anggota lain yang langsung menyalahkan Brandon. Mike, salah satu anggota tim, bahkan mengejek keluarganya dengan komentar tajam. "Aku dengar ibumu cukup liar," katanya. "Kau yakin anak itu benar-benar milikmu?" Kata-kata Mike menyentuh batas kesabaran Brandon, membakar amarahnya. Namun, ia menahan diri karena sadar bahwa tanggung jawabnya jauh lebih besar daripada sekadar melampiaskan kemarahan. Teman-teman yang lain mulai merasa bahwa Mike telah melampaui batas. Meskipun mereka biasa bercanda untuk meringankan beban latihan, keluarga adalah topik yang tak boleh disentuh. Di tengah latihan, Kapten tiba-tiba menerima telepon darurat dari markas. Kebakaran besar terjadi di Pegunungan Chiricahua, menghanguskan lebih dari 3.600 hektar lahan. Mereka segera diminta untuk bergabung dengan tim penanggulangan bencana. Misi ini bukan hanya soal tugas, tetapi juga ujian penting yang menentukan apakah mereka bisa naik pangkat menjadi tim pemadam elit. Saat berangkat, Mike memperingatkan Brandon agar tidak membuat kesalahan yang bisa menggagalkan ujian. "Jika kita gagal karena kau, hidupmu di sini akan jadi lebih sulit," katanya dingin. Saat menaiki helikopter menuju lokasi kebakaran, Brandon merasa gugup luar biasa. Tangannya berkeringat dan napasnya terasa berat. Ini adalah pertama kalinya ia menghadapi kebakaran sungguhan. Di dalam kabin, beberapa anggota tim terlihat pucat akibat turbulensi helikopter. Setelah perjalanan yang penuh guncangan, mereka akhirnya mendarat di dekat lokasi kebakaran, siap menghadapi tantangan terbesar dalam hidup mereka. Para anggota tim dengan cepat terjun ke dalam aksi pemadaman. Brandon dan rekan-rekannya bekerja keras, berkeringat deras saat mereka menebang pohon yang mudah terbakar dan menggali jalur pemisah untuk mencegah api menyebar lebih jauh. Kapten, dengan pengalamannya yang luas, mengusulkan strategi melawan api dengan api, yaitu membakar area tertentu untuk menghilangkan bahan bakar yang bisa memperparah kebakaran. Namun, inspektur yang mengawasi operasi ini menolak dengan tegas, menganggap metode itu terlalu berisiko, dan lebih memilih cara konvensional dengan air. Masalah muncul ketika pasokan air menjadi kendala utama. Meskipun mobil tangki air telah tiba, jumlahnya tetap tidak cukup untuk memadamkan kobaran api yang besar. Ketegangan meningkat saat kapten dan inspektur terlibat dalam perdebatan sengit. "Nak, kau tidak paham pengalaman 40 tahunku. Saat kau masih pakai popok, aku sudah bekerja di sini," bentak inspektur. Tak mau kalah, kapten pun menjawab, "Kau cuma inspektur, biarkan kami bekerja."
Akhirnya, dengan tekad yang kuat, Kapten mengambil keputusan. Ia memerintahkan timnya untuk menyalakan obor dan melemparkannya ke bagian terdalam hutan. Dalam waktu singkat, 2 kobaran api bertemu dan menghanguskan semua bahan bakar yang tersisa. Dalam kurang dari sehari, kebakaran yang mengamuk berhasil dipadamkan. Meskipun sempat terjadi ketegangan antara kapten dan inspektur, misi kali ini berakhir dengan sukses. Saat para anggota tim berjalan melewati hutan yang hangus, salah satu anggota menemukan batu indah dan dengan gembira mengatakan ingin membawanya pulang untuk anaknya. Namun tiba-tiba, sebuah pohon yang terbakar nyaris tumbang. Beruntung, Brandon dengan sigap menarik rekannya ke tempat aman. Aksi heroik Brandon itu disaksikan langsung oleh Mike. Pandangannya terhadap Brandon pun berubah total. Sejak saat itu, semua perselisihan di antara mereka menghilang, dan Brandon akhirnya diterima sepenuhnya oleh tim. Saat mereka bersiap untuk pulang, tiba-tiba seorang senior menghentikan Brandon. Tali helmnya hilang, dan sesuai aturan, siapapun yang tidak memiliki perlengkapan lengkap tidak diperbolehkan naik ke helikopter. Aturan itu tidak bisa dilanggar. Di tengah kebingungan, salah satu rekan Brandon memberinya gulungan lakban. Dengan cepat, Brandon mengikat helmnya dengan lakban. Meskipun tampak konyol, suasana pun mencair saat semua anggota tim tertawa melihat solusinya. Mereka akhirnya kembali dengan perasaan lega dan persahabatan yang semakin erat. "Aku pikir ini milikmu," kata salah satu rekan sambil menyerahkan tali helmnya kepada Brandon. Jelas bahwa Brandon kini telah sepenuhnya menjadi bagian dari tim. Semua anggota memperlakukannya sebagai saudara. Setelah kembali ke markas pemadam kebakaran, Kapten merasa gelisah. Tim telah mempersiapkan diri selama 4 tahun untuk evaluasi penting ini. Dia tahu betul bahwa jika ketegangan antara dirinya dan inspektur menyebabkan tim gagal dalam penilaian, itu akan menjadi penyesalan yang tak tertahankan. Beban berat itu membuat emosinya tidak stabil. Dalam kemarahannya, dia bahkan menghancurkan kursi di kantornya, mencoba melampiaskan kecemasannya. Namun, tak lama kemudian, kabar baik datang. Seperti sinar matahari di musim semi yang mengusir kegelapan di hatinya, inspektur tidak membiarkan konflik pribadi mempengaruhi penilaian yang adil. Para anggota tim bersorak gembira, segala kerja keras mereka akhirnya membuahkan hasil yang indah. Setelah kejadian itu, setiap kali memiliki waktu luang, Brandon akan mengunjungi kekasihnya. Biasanya wanita itu hanya berdiri di jendela, Brandon diam-diam mengantarnya lalu pergi. Namun, kali ini gadis itu memanggilnya. "Aku dengar sekarang kau bekerja di tim pemadam kebakaran 7. Brandon mengangguk dan tersenyum. "Iya, kami baru saja dipromosikan menjadi tim pendukung pemadam cepat." Kekasihnya tersenyum lembut dan berkata, "Itu luar biasa." Saat wanita itu bertanya apakah Brandon ingin menggendong putrinya, dia terdiam sejenak. Meskipun hatinya penuh keinginan dan kerinduan, dia takut kelelahan dan debu di tubuhnya akan mengotori dunia suci putrinya. Namun, kekasihnya meyakinkannya, "Tidak apa-apa, sungguh." Akhirnya, dengan penuh haru, Brandon berkata, "Baiklah, aku sangat ingin. Aku akan menggendongnya." Untuk pertama kalinya, ia mengangkat putrinya ke dalam pelukannya. Melihat wajah mungil itu, semua usaha dan kerja kerasnya terasa begitu berarti. Di saat itu, dia bertekad untuk meninggalkan masa lalunya sepenuhnya dan memulai hidup baru. Tak lama kemudian, tim pemadam kebakaran mengadakan pesta perayaan. Kapten mengundang keluarga anggota tim untuk ikut serta. Semua orang bersuka cita, tetapi Brandon menyadari bahwa Mike duduk sendirian, minum dalam diam. Setelah bertanya, ia baru tahu bahwa Mike telah kehilangan kekasih dan tempat tinggalnya. Brandon menatapnya sejenak sebelum berkata, "Aku punya kamar kosong." Mike terkejut. "Serius?" tanyanya. Dengan senyum kecil, Brandon mengangguk. Tanpa ragu, Mike menerima tawaran itu. Dua orang yang dulunya sering berselisih kini telah menjadi sahabat sejati. Setelah bergabung dengan tim pendukung pemadam cepat, hidup menjadi lebih sibuk. Namun, Brandon merasa semakin menemukan tempatnya. Hubungannya dengan kekasih dan ibunya juga semakin erat. Suatu hari, kebakaran besar terjadi di pegunungan utara Colorado. Tim pemadam kebakaran segera bersiap. Kini,
tidak ada lagi kecemasan atau keraguan dalam diri Brandon. Dengan penuh keyakinan, ia dan timnya kembali berangkat untuk menghadapi tantangan baru. Saat sedang menggali garis pertahanan dan bersiap menyalakan api, Brandon tiba-tiba terjatuh. Api semakin mendekat, dan dalam sekejap yang menegangkan, sebuah tangan tiba-tiba meraih kakinya dan menyeretnya ke belakang. Ketika ia menoleh, ia melihat bahwa orang yang menyelamatkannya adalah kapten tim. Untuk pertama kalinya, Brandon benar-benar merasakan ketegangan dan kelegaan setelah lolos dari maut. Hidup sebagai petugas pemadam kebakaran selalu dipenuhi kesibukan tanpa akhir. Brandon begitu menantikan momen kepulangannya agar bisa menghabiskan lebih banyak waktu dengan keluarganya. Namun, saat ia sedang menikmati waktu bersama putrinya, ia melihat asap tebal muncul di kejauhan. Panggilan dari kaptennya mengonfirmasi firasat buruknya, mereka harus kembali bertugas. Kali ini, misi mereka jauh lebih sulit. Mereka harus melindungi pohon kuno berusia ribuan tahun yang merupakan tanaman yang dilindungi negara. Para petugas pemadam kebakaran dengan sigap bergerak, menggali garis pertahanan kokoh di sekitar pohon, dan membersihkan pepohonan lain di sekitarnya agar api tidak menjalar. Dengan hati-hati mereka menyalakan api terkendali untuk melawan kebakaran hutan yang mendekat. Berkat keahlian dan tekad kuat mereka, api yang datang akhirnya kalah sebelum mencapai pohon kuno. Setelah misi selesai, seluruh tim berkumpul dan berfoto bersama sebagai bentuk perayaan. Namun, dalam perjalanan pulang, Brandon digigit oleh ular derik berbisa. Racunnya sangat mematikan dan bisa menyebar ke jantung dalam waktu singkat. Beruntung, ia segera dilarikan ke rumah sakit. Meski dokter menyarankan obat pereda nyeri, Brandon menolak karena ia tidak ingin kembali terjerumus ke dalam kecanduan obat seperti di masa lalu. Tanpa anestesi, ia bertahan selama operasi yang menyakitkan. Setelah 3 hari dalam keadaan tidak sadar, ia akhirnya terbangun dan mendapati sahabatnya, Mike, tertidur di sampingnya dengan suara dengkuran yang keras. Tak lama kemudian, ibu dan kekasihnya datang menjenguk, membawa sebuah surat kabar yang melaporkan keberanian mereka dalam melindungi pohon kuno tersebut. Ibunya, yang bangga namun khawatir, menyarankan agar Brandon mempertimbangkan pekerjaan yang lebih aman. Kata-kata ibunya membuatnya berpikir mendalam. Beberapa hari kemudian, saat tim mengadakan pesta perayaan, Brandon memilih untuk berbicara secara pribadi dengan kaptennya mengenai saran ibunya. Mendengar hal itu, sang kapten terlihat kecewa. "Jadi, kau membawaku ke sini untuk berterima kasih?" katanya dengan nada penuh emosi. "Aku memberimu kesempatan yang tak seorang pun akan memberimu, dan cara kau berterima kasih padaku adalah dengan mengatakan ini?" Ia lalu menatap Brandon dengan tajam. "Apa kau benar-benar akan meninggalkan aku dan tim ini?" Brandon menyadari bahwa ia merasa sangat bersalah terhadap kapten timnya. Namun, lebih dari segalanya, ia menginginkan kehidupan yang lebih tenang dan stabil. Putrinya semakin besar, tetapi waktu yang ia habiskan bersama keluarga begitu sedikit. Mendengar keputusan Brandon, kapten mengingatkannya bahwa semua anggota tim juga menghadapi kesulitan yang sama. Kebanyakan dari mereka, termasuk sang kapten sendiri, memiliki keluarga yang mereka tanggung. "Kau pikir Departemen Pemadam Kebakaran Sipil akan menerima seseorang dengan catatan kriminal sepertimu?" ujar kapten dengan nada tajam. "Orang-orang masih menganggapmu sebagai sampah masyarakat. Itu tidak akan terjadi." Kapten melanjutkan dengan nada sinis. "Lalu apa rencanamu setelah ini? Mencuci piring? Berapa lama menurutmu kau bisa bertahan tanpa kembali menggunakan narkoba?" Ia menatap Brandon serius. "Dengar baik-baik. Jika kau keluar sekarang, hanya ada 2 kemungkinan. Kau akan mati atau berakhir di penjara." Brandon tahu bahwa kapten mungkin tidak salah. Jika ia kembali ke kehidupan biasa, ada kemungkinan besar ia akan terjebak kembali dalam kebiasaan buruknya. Namun, perdebatan itu tak hanya berdampak pada Brandon. Tanpa disadari, istri kapten telah mendengar seluruh percakapan mereka. Selama bertahun-tahun, kapten terus sibuk dengan pekerjaannya, dan hubungan mereka pun semakin renggang. Istrinya tak lagi sanggup menjalani kehidupan di mana ia harus terus-menerus mengkhawatirkan keselamatan suaminya. Kata-kata Brandon seolah mengguncang perasaannya. Dalam perjalanan pulang, pertengkaran hebat pun pecah di antara mereka. "Kapten,
Yang frustrasi turun dari mobil dan berjalan sendirian di tengah malam untuk menenangkan diri. Ia akhirnya menemui atasannya untuk mengungkapkan kegelisahan yang selama ini ia pendam. Ia tahu bahwa pekerjaan ini selalu membutuhkan seseorang yang bersedia mengambil risiko. Selama ini ia selalu merasa bahwa orang itu adalah dirinya. Namun, pertengkarannya dengan sang istri membuatnya berpikir ulang. Mungkin sudah saatnya ia berhenti dan benar-benar beristirahat. Dengan penuh tekad, ia akhirnya mengajukan permohonan untuk dipindahkan ke posisi yang lebih aman. Saat kembali ke rumah, ia menemukan istrinya sudah berbaring sendirian di kamar. Suasana begitu sunyi. Ia lalu mendekatinya dan berkata dengan lembut, "Aku milikmu." Mereka pun saling berpelukan erat, seakan ingin menebus waktu yang telah hilang. Namun, ketenangan itu tak bertahan lama. Keesokan paginya, sebuah panggilan darurat membuyarkan kedamaian mereka. Markas besar menginstruksikan kapten untuk segera bertugas. Dengan penuh kasih, ia meyakinkan istrinya bahwa ini hanya kebakaran kecil. Ia juga mengungkapkan bahwa ia telah mengajukan permohonan pindah, dan setelah tahun ini berakhir, mereka akhirnya bisa menjadi keluarga yang utuh. Saat merencanakan strategi pemadaman api, kapten memanggil Brandon ke samping. Dengan tulus, ia meminta maaf atas emosinya yang meledak pada malam sebelumnya. Ia menyadari bahwa beban yang dipikul oleh setiap anggota tim, termasuk Brandon, bukanlah hal yang mudah. Brandon tidak menyalahkan kapten, karena ia memahami bahwa kapten adalah sosok yang telah membantunya dalam hidup. Sejak memilih jalan ini, ia tahu bahwa ia tidak boleh menyerah begitu saja. Saat para petugas pemadam kebakaran sedang menggali jalur pemadam dan menyalakan api untuk mengarahkan kobaran api, sebuah insiden tak terduga terjadi. Tim pemadam udara salah menafsirkan api yang mereka gunakan untuk pengendalian, menyebabkan kebakaran semakin meluas. Mereka mencoba memadamkannya dengan air, tetapi api yang dinyalakan oleh tim di darat gagal menyala sebagaimana direncanakan. Hal ini membuat mereka harus mengatur ulang strategi dan membangun jalur pemadam baru. Wakil kapten yang mengetahui bahwa cedera kaki Brandon belum sepenuhnya pulih, menugaskannya ke bukit terdekat untuk mengamati arah angin. Dengan penuh tanggung jawab, Brandon mencatat data dengan cermat dan terus melaporkan perkembangan situasi kepada kapten. Namun, cuaca tiba-tiba berubah drastis. Angin kencang berhembus membawa asap tebal yang menyelimuti area tersebut, membuat api menyebar lebih cepat dari yang diperkirakan. Bahkan, jalur evakuasi yang telah dipersiapkan sebelumnya pun tertutup oleh kobaran api. Dalam situasi genting ini, sebuah kendaraan konstruksi menerobos api setelah menerima sinyal darurat dari Brandon. Sopirnya berhasil membawa Brandon ke zona aman, sementara anggota tim lainnya bergegas menuju daerah yang sudah terbakar habis agar terhindar dari api. Saat mereka berkumpul kembali, pusat komando mengirimkan peringatan mendesak. Karena asap tebal, pesawat pemadam tidak dapat terbang tepat waktu dan semua tim pemadam lainnya telah dievakuasi. Kini, mereka adalah satu-satunya yang tersisa untuk melindungi pemukiman warga. Ketegangan meningkat di antara para anggota tim, tetapi begitu mereka mengetahui bahwa mereka dapat menuju peternakan besar untuk memadamkan api, mereka sepakat untuk bergerak. Namun, bencana lain datang tanpa diduga. Tornado muncul dari arah utara, membawa kobaran api ke arah barat daya dengan kecepatan tinggi. Api semakin mendekati zona perlindungan, membuat wakil kapten segera mengambil tindakan untuk mempertahankan posisi mereka. Kapten dengan cepat menghubungi tim udara untuk meminta dukungan pemadaman dari atas. Dengan sigap, para petugas mulai menyalakan semak-semak di sekitar mereka untuk menciptakan zona penahanan api. Sayangnya, pesawat pemadam tidak dapat melihat dengan jelas akibat asap tebal, sehingga mereka melewatkan kesempatan untuk menjatuhkan air di waktu yang tepat. Para anggota tim hanya bisa menyaksikan harapan mereka untuk bertahan hidup berlalu begitu saja di atas kepala mereka. Situasi semakin kritis. Dari kejauhan, Brandon yang berada di zona aman menyaksikan semua kejadian tersebut dengan penuh kepedihan. Air matanya mengalir tanpa bisa ia tahan. Ia merasa seolah-olah bisa melihat takdir tragis yang menanti rekan-rekannya, dan hatinya dipenuhi keputusasaan. Saat api semakin mendekat,
kapten mengambil keputusan cepat. Ia memerintahkan semua orang untuk membuang peralatan mereka dan segera berlindung di dalam kantong pelindung api. Para anggota tim yang lebih senior membentuk barisan luar untuk melindungi para pemula di tengah. Mereka semua menekan wajah mereka ke tanah, berusaha sekuat tenaga untuk tetap bernapas di tengah panas yang menyengat. Dalam hitungan detik, dunia seolah terkoyak menjadi serpihan-serpihan kecil. Melalui radio komunikasi, Brandon mendengar suara rekan-rekannya yang perlahan menghilang. Air matanya terus mengalir deras, sementara hatinya dipenuhi dengan kepedihan yang tak terlukiskan. Akhirnya, api mulai mereda. Tim medis dan regu penyelamat tiba dengan segera untuk menangani situasi darurat. Namun, belum ada yang tahu siapa yang berhasil selamat dan siapa yang telah pergi untuk selamanya. Pemandangan di hadapan mereka begitu memilukan. Lokasi yang hancur, gergaji mesin yang tergeletak begitu saja, dan telepon satelit yang hangus terbakar menjadi saksi bisu atas tragedi yang baru saja terjadi. Di antara puing-puing itu, 19 kantong pelindung api tergeletak tanpa pergerakan, seolah kepompong yang telah kehilangan isinya. Tidak ada tanda-tanda kehidupan di dalamnya, jiwa-jiwa mereka telah kembali ke tanah. Ketika tim medis mengonfirmasi berita tersebut, air mata Brandon sudah mengalir deras. Hatinya terasa hancur seakan dicabik-cabik. Ia tak mampu menahan emosinya, menghantam kursi dengan penuh putus asa, melampiaskan seluruh rasa sakit dan penyesalannya. Rekan-rekan yang selama ini bertempur bersamanya, berbagi suka dan duka, kini telah pergi untuk selamanya. Di rumah sang kapten, tangisan memilukan menggema. Istri kapten berlari keluar kamar dengan tubuh lemas, seakan semua kekuatannya telah terkuras habis. Ia tidak bisa menerima kenyataan yang begitu kejam. Saat Brandon kembali ke markas dengan perasaan pilu, ia mendapati keluarga para korban telah berkumpul di aula, tenggelam dalam kesedihan yang tak berujung. Brandon berlari ke arah istri kapten, berlutut di hadapannya dengan air mata yang terus mengalir. "Seharusnya aku yang mati," katanya dengan suara bergetar. "Jangan berkata begitu," jawab wanita itu dengan lembut. Brandon terus terisak, "Dia lebih kuat dariku. Mereka semua lebih kuat dariku." Wanita itu merengkuhnya dalam pelukan erat, mencoba menghiburnya dengan suara yang penuh ketenangan. Namun, di dalam hatinya, ia juga merupakan jiwa yang sama-sama hancur. Para pemadam kebakaran telah mengabdikan hidup mereka untuk tugas mulia ini. Mereka sering merasa bersalah terhadap keluarga, terhadap orang tua mereka. Namun, di hadapan alam yang ganas, mereka tidak pernah merasa menyesal. Beberapa pemadam muda bahkan pernah berbohong kepada ibu mereka, mengatakan bahwa pekerjaan ini aman demi menenangkan hati keluarga mereka. Apakah mereka benar-benar menyesali pilihan mereka? Mungkin hanya mereka sendiri yang tahu. Waktu terus berlalu. 3 tahun kemudian, istri kapten perlahan mulai menemukan kedamaian dalam dirinya. Setiap kali ia menunggang kuda ke kaki gunung tempat suaminya gugur, ia selalu berhenti dan menatap ke kejauhan, enggan untuk pergi. Di pohon tua yang pernah dilindungi oleh tim pemadam kebakaran, lonceng angin berayun lembut diterpa angin, mengeluarkan bunyi nyaring yang terdengar seperti gema dari keberanian mereka. Seakan-akan suara itu ingin bercerita bahwa mereka pernah berada di sini, bahwa mereka pernah meninggalkan jejak yang tak akan hilang. Di bawah pohon itu, Brandon dengan hati-hati membersihkan debu dari foto sang kapten. Ia tidak memilih untuk tenggelam dalam kesedihan, tidak membiarkan dirinya hancur dalam penyesalan. Sebaliknya, ia menjalani hidup dengan tekad yang kuat, membawa harapan dan pesan terakhir dari kapten, serta meneruskan misi yang belum selesai. Film ini diadaptasi dari kisah nyata. Kisah ini menceritakan tragedi yang terjadi di Arizona pada tahun 2013, ketika kebakaran hutan yang ganas merenggut nyawa 19 anggota tim pemadam kebakaran Granite Mountain Hot Shots. Kenyataan seringkali lebih kejam daripada yang kita bayangkan. Kedamaian yang kita nikmati saat ini bukanlah sesuatu yang datang begitu saja. Ada orang-orang yang berjuang dalam diam, menanggung beban berat demi melindungi kita. Dan cerita pun berakhir.